Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan PKPA, yang saya hormati anggota-anggota Yayasan PKPA, serta rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga kita dapat saling menyapa walaupun melalui video. Pada saat ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah saja. Namun dengan teknologi kita dapat saling menyapa dari rumah masing-masing. Dengan seperti ini kita telah membantu upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan PKPA karena telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat menyampaikan informasi yang sekiranya harus kita pahami bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bencana alam yang terjadi 2 tahun silam di Sulawesi Tengah. Dan juga kami sangat berterima kasih atas bantuan yang sangat tak ternilai harganya kepada Yayasan PKPA 2 tahun silam ketika Sulawesi Tengah dilanda bencana alam. Yayasan PKPA adalah salah satu donatur yang memberikan banyak sekali bantuan kepada masyarakat terdampak di Sulawesi Tengah. Rekan-rekan yang saya cintai, mengingat kembali kejadian yang menimpa sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah, gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya. Gempa tersebut mengguncang sekitar 3 hingga 7 menit. Lamanya durasi gempa bumi yang terjadi mampu memporak-porandakan wilayah Palu dan sekitarnya, meruntuhkan rumah warga, sekolah, hotel, dan salah satu pusat perbelanjaan yang terdapat di kota Palu. Bahkan guncangan dirasakan di beberapa provinsi besar seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Timur. Menurut peneliti, gempa yang terjadi diakibatkan oleh aktivitas di zona sesar Palu Koro. Setelah gempa bumi kemudian diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia bagian utara. Tsunami yang terjadi diprediksi memiliki ketinggian 0,5 hingga 3 meter dengan waktu tiba di kota Palu pukul 18:22 waktu Indonesia Tengah. Di Teluk Palu yang jaraknya lebih dekat dengan pusat gempa diperkirakan terlebih dahulu mengalami tsunami setinggi 1,5 meter pada pukul 18:37 waktu Indonesia Tengah. Fakta terbaru menyebut bahwa titik tertinggi tsunami tercatat 11,3 meter terjadi di Desa Tondo, Palu Timur, Kota Palu, sedangkan titik terendah tsunami tercatat 2,2 meter terjadi di Desa Mapaga, Kabupaten Donggala. Tsunami menerjang pantai, menghantam pemukiman hingga gedung-gedung dan fasilitas umum. Rekan-rekan yang saya cintai, tak hanya tsunami, fenomena alam yang disebut likuifaksi atau pencairan tanah terjadi di beberapa lokasi di kota Palu dan Sigi. Fenomena ini memakan banyak korban jiwa dan material. 2 lokasi yang mengalami fenomena ini adalah Kelurahan Petobo dan Perumnas Balaroa di kota Palu. Balaroa sendiri berada di tengah-tengah sesar Palu Koro, sehingga saat terjadi likuifaksi terjadi kenaikan dan penurunan muka tanah, beberapa bagian amblas 5 meter dan beberapa bagian naik sampai 2 meter. Di Petobo, ratusan rumah tertimbun lumpur hitam dengan tinggi 3 hingga 5 meter setelah gempa terjadi. Tanah di daerah tersebut berubah menjadi lumpur yang menyeret bangunan-bangunan di atasnya. Likuifaksi juga terjadi di Kabupaten Sigi. Lumpur muncul dari bawah permukaan tanah dan menggeser tanah hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. Rekan-rekan yang saya cintai, dari kejadian bencana alam tersebut banyak memakan korban jiwa. Tercatat ada 2045 korban meninggal, 632 korban luka-luka, lebih dari 100 orang hilang, dan 16.732 penduduk mengungsi yang berasal dari Palu, Sigi, dan Donggala. Akibat dari guncangan tersebut banyak bangunan yang runtuh. Bangunan rumah warga banyak yang runtuh sehingga warga mengungsi di daerah dataran tinggi, halaman masjid, dan lapangan. Adapun warga yang rumahnya tidak mengalami rusak hingga rusak ringan memilih mengungsi di halaman rumah. Tak hanya rumah, bangunan sekolah banyak mengalami kerusakan, sehingga sekitar kurang lebih 2 bulan kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Tak hanya itu, salah satu rumah sakit yang ada di kota Palu mengalami kerusakan. Hotel serta salah satu pusat perbelanjaan juga ikut roboh. Pada saat itu,
Upaya pemerintah adalah mencari korban selamat yang masih terjebak reruntuhan bangunan. Namun, pada saat itu terjadi pemadaman listrik. Hal tersebut membuat proses pencarian terhambat akibat kurangnya cahaya penerangan. Kemudian, keesokan harinya dilakukan pencarian korban yang masih terjebak di reruntuhan. Masyarakat yang berada di lokasi pengungsian sangat sulit mendapatkan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan bayi. Kemudian pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut, namun karena banyaknya kerusakan yang terjadi sehingga masuknya bantuan berupa kebutuhan sehari-hari terhambat sampai di lokasi pengungsian. Bencana alam ini membuat beberapa daerah di Indonesia mengirimkan bantuan berupa kebutuhan sehari-hari, obat-obatan, dan perlengkapan bayi. Bahkan bantuan juga datang dari luar negeri, di mana mereka memberi bantuan berupa tenda darurat, pembangunan huntara atau hunian sementara, dan juga ada pembangunan huntap atau hunian tetap yang dibangun di beberapa lokasi. Rekan-rekan yang saya cintai, bantuan yang diberikan pun tak hanya sekedar sandang pangan, tetapi juga mengadakan kegiatan penyembuhan trauma yang dialami seseorang menggunakan metode trauma healing, di mana metode ini merupakan metode penyembuhan pasca trauma yang dilakukan agar seseorang dapat terus melanjutkan hidupnya tanpa ada bayang-bayang kejadian yang terjadi. Namun, karena pembagian bantuan tersebut tidak dapat langsung sampai di lokasi-lokasi pengungsian dikarenakan akses jalan yang rusak akibat bencana ini, sehingga terjadi penjarahan di swalayan-swalayan dan toko-toko makanan. Tak hanya itu saja, penjarahan juga terlihat terjadi di SPBU serta antrian panjang. Bantuan yang diberikan pun tak hanya sekedar sandang pangan, tetapi juga mengadakan kegiatan penyembuhan trauma yang dialami seseorang menggunakan metode trauma healing, di mana metode ini merupakan metode penyembuhan pasca trauma yang dilakukan agar seseorang dapat terus melanjutkan hidupnya tanpa ada bayang-bayang kejadian yang terjadi. Rekan-rekan yang saya cintai, saat ini hunian tetap yang dibangun untuk masyarakat yang kehilangan rumahnya telah banyak yang rampung, sehingga tidak lagi tinggal di tenda-tenda darurat. Bahkan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan pun sudah banyak diperbaiki, sehingga proses belajar mengajar sudah bisa dilakukan. Namun, akses jalan yang bisa kita lihat di daerah Kabupaten Sigi di Desa Sibalaya yang mengalami likuifaksi, akses jalannya itu rusak berat. Belum ada upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan tersebut. Tak hanya di Desa Sibalaya, di Desa Jono Oge yang belum juga ada perbaikan untuk akses jalannya. Dari informasi yang saya dengar bahwa di jalan tersebut sering terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan yang tidak merata, serta jalanan yang licin karena becek ketika hujan turun. Rekan-rekan yang saya cintai, di sini saya akan memberikan sedikit saran terkait akses jalan yang sampai saat ini belum juga ada perbaikan. Untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan oleh jalanan yang kurang rata di beberapa akses jalan yang terdampak, sebaiknya dilakukan upaya pemerataan jalan dengan cara menimbun lubang-lubang di jalan agar tidak terlalu bergelombang. Kemudian untuk di pinggiran pantai dapat dilakukan penanaman mangrove di sekitaran pantai bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi. Sekian pidato dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sama-sama berdoa pandemi ini segera berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.